saya Soebah dengan NIM F1E1222110 dari Prodi Sistem Informasi Ruang 5. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi 5, 6, dan 7 mata kuliah dasar-dasar desain grafis. Materi yang pertama yaitu materi pertemuan kelima, 4 macam-macam pengetahuan: pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pengetahuan biasa common sense adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, air digunakan untuk menyiram tanaman, musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan, dan lain sebagainya. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh dengan pengetahuan yang luas. Contohnya, bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengetahuan filsafat, pengetahuan yang pemikirannya yang bersifat kontemplatif dan spekulatif, dan juga membahas tentang hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya, seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, dan alam semesta. Dan pengetahuan agama, pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Pengetahuannya bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama, dan berisi ajaran tentang bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dengan baik. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan terdapat dari hasil melalui panca indera manusia. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikuler, dan pengetahuan universal. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulasi internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera dan melalui perhatian. Jenis kesadaran, kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Fungsi kesadaran yaitu dapat digunakan dalam membuat keputusan, dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, serta memantau perilaku. Penyesuaian perilaku. Skeptis, subjektif, relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptimes. Para skeptis pada awalnya adalah orang-orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan terhadap penelitiannya. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena bisa mempengaruhi hasil penelitiannya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini menjadi pondasi pada saat penyampaian informasi. Dan relatif. Relatif adalah suatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Misalnya, ketika Anda menyebut bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu, karena kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Materi pertemuan ke-6, sikap kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Pengetahuan ilmiah dapat diartikan sebuah kebenaran dan diaktualisasikan atau dimanifestasikan. Dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengertian ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya, pada air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran, pengetahuan biasa menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu?
Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu apabila memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodologis, universal, sistematis. Kebenaran ilmiah bersifat sistematis dan intersubjektif. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Yaitu dengan cara melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Yaitu kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan, teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Pengertian dan teori kebenaran. Teori-teori kebenaran menjelaskan secara ilmiah. Teori-teori kebenaran yaitu teori kohensi atau konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, dan agama sebagai teori kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional atau logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Yang kedua, sifat empiris dan kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi adanya pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Yang ketiga, sifat pragmatis dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia yang memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran sesuatu pernyataan harus bersifat fungsional dan dalam kehidupan praktis. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Materi pertemuan ke-7, hukum dan teori ilmiah, teori dan hukum ilmiah. 1. Hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Ciri-ciri teori ilmiah. Menurut Bill Newton Smith, mendefinisikan 8 ciri ilmiah, yaitu observasi insting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, consistency, conformability, which well-grounded, metaphysical, base, simplicity. 2. Terbentuknya hukum ilmiah. Sifat hukum ilmiah bersifat netral, bersifat universal, dan bersifat lebih pasti. Dapat dilihat melalui garis historis. Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju perumusan teori dan hukum tahap merumuskan hipotesis mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat ini. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungkannya. Dan ada juga hukum terbuat di atas dasar pemikiran kritis dan tidak sengaja. 3. Teori dan hukum ilmiah.
Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai percobaan secara ilmiah. Hukum tersebut juga dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Teori hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman sebuah penelitian. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem, 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah, 3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, dan yang keempat berfungsi untuk member eksplanasi, berdiksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi-materi yang saya dapatkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.